Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya, masih di SF Info ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel kita ya. Oke, kali ini user kita adalah Samsung Grand Prime atau J2 Prime. Ini kalau dilihat dari backgroundnya, ini Grand Prime, kasusnya itu mati ya, nggak bisa dinyalakan sama sekali. Ini ditekan tombol-tombolnya nggak bisa dinyalakan sama sekali. Kemudian kalau kita cas itu kayak cuma getar-getar, kayak ada logo casnya, ada logo cas kemudian mati lagi, logo cas kemudian mati lagi. Ini sebenarnya kasus sepele ya, sering banget, dan ini biasanya nggak perlu dibawa ke tempat servis sih, harus bisa dieksekusi sendiri ya. Nah, ini kayak ada logo petirnya kemudian mati lagi, kayak ada logo petir mati lagi, dan begitu seterusnya. Oke, ini untuk kasus yang seperti ini, pertama yang harus kita cek itu adalah baterainya ya. Baterainya itu pastikan ada di 3,8 ya, kalau teman-teman ada multitester. Nah, ini baterainya. Ini setelah kita lihat baterainya memang ada sedikit masalah ya dari fisiknya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan coba cek ini harusnya ada di 3,7 minimal ya. Ini harus minimal 3,7. Kalau di atas itu berarti lebih bagus. Nah, ini ada 4 volt, jadi ini harusnya baterainya kuat ya. Itu masalah utamanya itu ada di sini. Masalah utamanya ada di baterainya, ini kayak ada kotoran, kayak jamur ya. Nah, ini kayak ada jamurnya ini. Ini silakan dibersihkan pakai benda tajam ya. Nah, ini saran saya pakai apa ya yang enak? Pakai ini paling enak ya, pakai pinset tajam kayak gini ya, paling enak ini. Ini kita bersihkan seperti ini sampai benar-benar bersih. Ini sering terjadi karena biasanya karena terkena air sedikit, dan atau enggak itu baterainya ini agak longgar, jadi nyambung nggak itu bisa menyebabkan jamur di konektor baterainya ya. Ini kita bersihkan. Kemudian jangan lupa, karena ini tadi ada kayak jamurnya, yang di konektor juga harus dibersihkan ya. Ini kalau diperhatikan kayak ada hijau-hijaunya. Nah, ini kayak ada kotoran di sininya. Ini berarti antara terkena noda air atau ya itu tadi ya, baterainya longgar, dan bisa menyebabkan kalau nyambung nggak itu bisa menyebabkan kayak ada timbul jamur hijau-hijau. Ini harus dibersihkan seperti ini. Cuma sesepele ini ya. Ini jadi teman-teman itu bisa bersihkan sendiri di rumah, nggak perlu dibawa ke counter. Nanti kalau sudah dieksekusi di rumah sudah mentok, baru dibawa ke counter. Ini bukan berarti kita mau matiin rezekinya orang, enggak. Kita cuma mau sharing-sharing aja. Bahkan saya sendiri juga di profesi ini juga, kalau cuma kasus kayak gini juga kita malu lah mau narik ke user. Tapi belum tahu ini nanti normal atau enggak. Tapi biasanya kalau dengan kasus seperti ini dinyalakan udah bisa ya. Ya, bisa dilihat sudah bisa nyala, karena baterainya tadi 4 volt itu udah hampir dapat dipastikan itu baterainya 4 volt di atas 60% ya harusnya. Dan ini bisa nyala tanpa ganti baterai, tanpa benerin apa-apa, cuma bersihin itu aja. Jadi masalahnya terlalu basic atau ya mendasar lah, intinya masalah seperti ini mendasar. Jadi untuk kasus yang mati-mati seperti ini, nah ini ada pinnya. Nah, ini normal, ini harusnya udah normal, nggak ada masalah sama sekali. Jadi cukup dibersihkan aja udah selesai. Itu ya. Jadi untuk teman-teman, kalau ini khusus HP yang sering terjadi seperti ini di Samsung ya. Khususnya Samsung J2 Prime, dan intinya Samsung yang pakai baterai copotan ya, atau yang nggak pakai baterai tanam. Jadi masalahnya sesimpel itu. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu kasus seperti ini ya, itu kalau misalnya sudah dieksekusi seperti ini masih nihil, itu berarti berarti masalahnya itu ada di jalur baterainya. Jadi indikasinya
baterai tidak tersambung ya. Itu indikasi seperti itu. Jadi bisa dari jalur baterainya, bisa dari ya pokoknya ke IC ke yang menjurus ke baterai atau ke listrikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu bisa ke CPU atau sebelahnya MMC ya. Itu kalau kita nyebutnya CPU lah, itu pena emuni ya. Dan kemudian ada lagi yang ke IC power, bisa ke IC cas, bisa ke IC power. Tapi jarang. Kalau untuk yang Samsung ini yang paling sering ya cuma di baterai tadi. Kalau indikasinya di cas cuma logo petir kemudian mati lagi, logo petir mati lagi, itu masalahnya cuma ada di baterai. Jadi kalau teman-teman ada multitester itu lebih enak, pastikan baterainya 4 di atas 3,7 ya. Kalau ini tadi 4 volt itu udah bagus banget dan bisa dilihat presentasi baterainya itu di atas 60% ya. Nah, ini untuk baterainya. Kalau sudah cek di sini baterai udah bagus, di eksekusi kayak gini masih nihil, itu ke jalur baterainya. Ke jalur baterainya dicek jalur baterainya ini. Jadi kita ngeceknya pakai multitester ya. Ini pengecekannya seperti ini. Coba kita matikan dulu. Oke. Setelah kita matikan, kita coba cek jalur baterainya. Ini kalau pakai multitester ini ke arahnya ke logo yang ini ya. Kalau saya, setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda, tapi kalau saya pakai multitester yang modelnya seperti ini, kita ke ukur tegangan di sini. Nah, ini untuk ukur tegangan versi saya. Bukan tegangan sih, jalur ya, lebih tepatnya ya. Nah, ini jalurnya, perhatikan. Dan untuk ukur-ukur seperti ini, saya lebih suka yang plus itu untuk di groundnya atau di jalur minnya ya. Nah, yang seperti ini, yang plus itu malah saya taruh di min atau di ground, plus di ground seperti ini. Kemudian yang hitam ini untuk nyari jalurnya untuk tegangannya. Jadi yang ini harusnya nggak ada tegangan, nggak ada jalur, karena memang di sini nggak ada jalur. Yang paling pinggir sebelah sini agak dalam. Kemudian yang ini harusnya bunyi tit atau lampu nyala. Nah seperti ini. Ya, karena ini memang ground ya. Kemudian yang ini harus ada jalurnya harusnya seperti itu. Ini PSI. Kemudian ini jalur plus. Nah, ini kalau misalnya sudah dibersihkan seperti ini tadi masih nihil, itu kita ukur jalurnya. Kemudian yang ini nggak ada angka, nggak mau keluar angka di situ, jalurnya nggak mau keluar. Itu berarti jalur plusnya ini yang bermasalah ya. Jadi cari jalur plusnya di mana, nanti kalau misalnya putus di tengah itu silahkan di jumper. Kemudian kalau misalnya ini juga nggak bunyi tit, nggak ada gini, jadi groundnya nggak masuk. Groundnya nggak masuk, itu bisa langsung di jumper ke ground. Itu paling mudah jumper ground ya, nggak bingung-bingung cari jalur ke sana sini. Ya teman-teman kalau saking males-malesnya cari ground itu ya dari sini langsung jumper ke baterai, aman. Itu kalau jalur ground. Yang PSI ini pengaruhnya ke cas ya. Jadi kalau di cas agak susah atau nggak masuk-masuk, itu yang jalur tengah ini biasanya yang bermasalah ya. Ini bisa jadi salah satu masalahnya. Jadi itu cara simple versi saya ya. Jadi kalau setiap teknisi itu memiliki versi yang berbeda-beda, ini versi saya. Dan kebetulan kasus ini cukup sepele sekali dan ini sering terjadi ya. Saya bukan sekali ini menerima kasus yang seperti ini. Jadi teman-teman silahkan nggak usah buru-buru dulu dibawa ke tempat servis. Coba dicek dulu baterainya, siapa tahu masalahnya sama seperti ini. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye-bye.